Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sore, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehat-sehat, masih baik-baik semuanya, masih semangat gitu. Lagi-lagi kuliah sore ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Ini kelas B ya, kelas B. Pertemuan ke-6 berarti. Ya, pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini kita akan melanjutkan dengan diagram selanjutnya. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang use case, skenario, activity ya. Terus hari ini kita akan melanjutkan dengan yang namanya tentang sequence ya, sequence sama kelas diagram ya. Oke, jadi di sini nanti agak sedikit berbeda sama use case sama sama skenario yang kemarin. Kalau kemarin kan kita merunutnya dari kasus ya, dari fungsional, kemudian kita bikin diagram. Nah, sekarang khusus untuk skenario karena lebih mudah menggunakan reverse engineering, jadi nanti saya akan menyiapkan menggunakan reverse engineering jadi mundur. Jadi kita lewatnya bikinnya itu berdasarkan kode yang sudah ada. Nanti jangan takut, kodenya sudah saya siapkan, kalian tinggal bikin diagram aja. Pura-puranya kodenya udah selesai gitu ya. Jadi kodenya udah saya selesaikan, sudah saya buat, nanti tinggal saya share. Oke, perkuliahan kita seperti biasa nanti untuk hari ini diskusinya 2 kali karena bikin diagramnya 2 ya, 2 diagram. Diskusinya akan 2 kali nanti di akhir, kemudian biasa mulai dengan video, terus ya main ya, terus ya mulai diskusi begitu. Oke. Ya, tiba-tiba pas 9 saya kaget. Dari 18 tadi nungguin ya. Oke, baik. Sebagai warming up untuk sore hari ini di tempat saya hujan, kalian gimana? Kalau maaf ya kalau ada suara-suara gerimis-gerimis gitu ya, bukan suara gerimis, hujan beneran ya. Karena pintunya ini belum ketutup. Karena masih cerah ya, masih lumayan terang, jadi saya belum mau nutup pintu. Ya, maaf. Gimana kalian masih hujan juga? Hujan nggak? Hujan, Bu. Hujan sama ya? Mendung, Bu. Iya, Gerimis, mendung. Ada yang mendung, ada yang gerimis, ada yang Bu. hujan. Oh, rada-rada. Tuh, kan macam-macam. Biasanya bikin ngantuk kan? Sekarang. Iya, Bu. Iya benar, sama. Saya tadi sebelum mulai belum buka Zoom sih, baru duduk. Lapar kayaknya, mana lapar, mana ngantuk. Udah, saya ambil makanan dulu, saya cemil-cemil, terus saya ambil susu, anak saya, saya minum susu UHT gitu ya, saya minum. Lapar, mana lapar, kalau hujan kan biasanya bawaannya lapar gitu ya, udah makan dulu lah gitu. Daripada nanti kalau saya lapar saya marah-marah. Enggak. Tuh. Oke, sekarang untuk warming up-nya kita silakan dihidupkan semua ya kameranya. Kameranya yang mau pakai jilbab, yang cewek-cewek biasanya kameranya, ambil dulu jilbab baru hidupin kamera, boleh. Ayo, dihidupkan dulu semuanya. Biar saya bisa melihat nih, masih muda-muda, masih ceria-ceria, masih fresh gitu, yang wajah ganteng, wajah cantik, pada cantik-cantik tuh kan. Dari kemarin saya ngeliat PP aja di sini, nggak ngeliat orangnya langsung kan beda. PP bisa diedit, enggak, cantik kok. Cantik, masih ganteng semua, pada muda-muda ya. Oke, ayo semuanya dinyalakan. Kameranya hidupin dulu kameranya. Tuh kan masih cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, muda. Kalau saya mah udah STW, setengah tua.
Baik ya. Kita mau ngapain sih? Ngapain sih Bu buka-buka kamera gitu? Untuk apa sih Bu? Di situ kan di video lagi di Zoom, ya kan? Kalian tahu kan ada background kayak punya saya tuh ada backgroundnya. Ada background, ada video filter. Tapi kalau yang pakai HP saya nggak tahu gimana caranya. Ada yang tahu nggak pakai video filter kalau di HP? Saya nggak pernah coba sebab. Untuk mungkin kalau di HP nanti ambil sesuatu aja lah digini-giniin secara manual gitu ya. Kalau pakai video filter boleh dipilih, silakan pilih video filter yang ada di Zoom-nya. Silakan pilih kira-kira silakan pilih dulu ya. Itu kenapa kalian pilih itu, misalnya apa lucu apa nantilah kita tanya ya satu-satu. Boleh, silakan. Kalau saya juga pilih nih, saya bakal pilih, tapi saya coba dulu apa ini. Saya nggak pernah pakai sebenarnya. Ini ya frame ya. Saya juga nggak pernah pakai, nggak pernah tahu. Kacamata gini. Ya, makan. Saya juga jarang pakai. Jadi apa ini? Pakai ada kupu-kupu. Yang narsis pengen masuk TV ada tuh ternyata, tapi analog TV-nya sayang sekali. Oke, saya pilih yang ini aja kali ya. Oke, silakan dipilih dulu. Saya kasih waktu 2 menit buat menentukan. Siapa tahu mau coba-coba kan. Ini kenapa coba-coba. Boleh video virtual. Backgroundnya mau diganti-ganti silakan. Dipilih juga ininya, filternya gitu. Boleh. Ibu maaf. Itu filter yang Ibu pilih itu tuh filter ini Bu, bandara LGBT. Oh gitu. Oke, saya ganti. Sorry, saya kan kudet, beneran. Saya nggak pernah pakai ini. Saya nggak tahu. Ini aja deh. Ini aja. Thank you ya, makasih ya udah ngasih tahu. Jadinya saya tahu. Saya nggak pernah nonton video aja, nonton film aja jarang, nonton berita aja jarang. Buka sosmed mah cuman buat apa ya? Cuman kalau buka IG itu cuman buat belanja gitu doang. Isinya IG mah belanjaan, maklum lah emak-emak. Oke. Baik, ini udah pada pilih tuh. Masih pindah-pindah, berubah-berubah. Ini rambutnya lucu banget nih, Haninda. Haninda memang rambut asli. Iya. Asli Bu. Asli lucu banget. Pakai headset ya? Iya Bu, asli. Saya kira filter juga tuh. Ini Aulia pakai matanya satu. Apa sih yang mata satu? Yang alien itu ya? Ini Dwi juga nih, kepalanya ada apa? Ada tumbuhan. Alien juga kan ada film ya itu ya? Film kalau nggak salah saya lupa. Ada yang ini. Ini Monster Inc nih, Deka. Saya tahu hafal. Anak saya suka diputer-puter, nggak bosan-bosan ya. Saya tahu kalau itu. Ini pakai pita-pita. Cantik deh. Oke. Ini Dian chef ya. Aduh, masakin kita dong. Oke, sudah. Cukup ya. Silakan saya hitung sampai 5, pilih ya. Pilih, jangan diganti-ganti lagi gitu. Karena saya mau tanya kenapa. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Baik. Saya ya CZ7 ya.
baru ingat namanya lupa tapi tahu. Lihat. Oke, sekarang mulai dari saya dulu deh. Kenapa saya pilih angka 1 ya di atas ini? Salah sini. Ada angka 1 di situ. Ada badge ya. Badge 1. Mudah-mudahan kita selalu menjadi nomor 1, menjadi yang terdepan, menjadi pemenang dari setiap apapun yang kita inginkan. Gitu ya. Kita semua, bukan cuma saya, kita semuanya bisa menjadi pemenang dari apa yang kita mau. Baik, sekarang saya beralih ke sebelah kiri saya. Sebelah kiri ini ada Alzena. Nah, Alzena, boleh diceritakan kenapa pilih filter itu? Filter background ya, background sorry. Ini kayak ada sunset gitu, Bu, lukisan. Ada sunset. Kan sunset pantai. Sama. Ada sunset gitu. Kenapa pilihnya sunset? Milih lukisan sunset biar ada seninya aja sih, Bu. Biar ada seninya, biar segar ya, biar merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kita rasakan begitu ya bersama-sama. Oke, baik, terima kasih. Coba Alzena pilih salah satu temannya. Pilih ya, Bu. Bebas mau pilih. Silakan pilih siapa aja gitu. Ada juga ya lambang-lambang gitu di ini ditambah-tambah di Zoom ya. Orang kayak saya. Boleh siapa? Saya mau cek. Yang background-nya pantai aja, Bu. Background-nya pantai siapa itu? Oh, Muhammad Rafi ya? Atau siapa nih? Aulia ada 2 tuh. Aulia ada Muhammad Rafi. Coba kita lihat. Boleh, Bu. Oh, dua-duanya boleh. Pilih bebas ya, pokoknya siapa duluan gitu ya. Pokoknya dua-duanya. Oke, baik. Kita ambil 5 orang, baru 1 nih. Terima kasih ya. Oke, kita beralih mungkin ke Aulia dulu deh. Aulia kan ada pantai, ada pakai matanya dikit, pakai matanya. Sisi Seven tadi, ayo. Aulia, boleh. Ya, Bu. Alasan saya pakai filter ini sebenarnya nggak ada alasan khusus, Bu. Cuman karena ini kan tuh Heaven, waktu-waktu Heaven kebetulan nggak tadi apa-apa. MK 2 jam, jadi sekalian dimanfaatin aja waktunya untuk Heaven banget. Jadi sekalian intermezzo sih gitu. Intermezzo ya. Biar menghilangkan stres sedikit ya. Mungkin yang tadinya pusing sekarang biar hepan dulu. Nanti pusing-pusing juga kok kita tenang. Loh, kok tenang sih? Enggak sih, maksudnya kita refresh dulu otaknya yang tadinya mungkin pusing, sekarang mau pusing lagi, kita refresh dulu biar nggak terlalu pusing nanti di akhir ya. Oke, baik, terima kasih Aulia. Sekarang Muhammad Rafi. Ayo Rafi, kenapa pantai? Kalau pantai, Bu, emang karena kami rindu sama aroma pantai aja, Bu. Aromanya bau-bau pantai gitu ya. Enak ya, Iya. seger ya sebenarnya. Haninda juga pakai pantai rupanya. Saya nggak lihat tadi. Nanti ya. Pokoknya kan kata Alzena tadi yang pakai pantai-pantai kan. Nah, kita pilih yang pantai-pantai aja tuh nanti. Oke, Muhammad Rafi dulu. Jadi kangen aroma pantai biar rasa segernya ya. Mudah-mudahan segernya pantai yang kita rindukan sudah bisa kecium sama kita sekarang supaya kita juga bisa lebih segar lagi gitu ya. Oke, terima kasih. Haninda, silakan. Iya, Bu. Pengen cerah-cerah, Bu. Udah ini background-nya. Pengen cerah-cerah. Ketemunya ya, pantai, Bu. Ketemunya yang pantai ya, biar cerah ya. Itu ada burung-burungnya lagi. Burung apa tuh? Kakak tua? Nggak tahu, Bu. Burung apa, Bu? Udah mau di filter, we. Oh, ada di filter. Ada, Bu. Oke. Biasanya kan ini ya. Biasanya kalau pantai itu kan dia sama burung itu kan saling ini ya, dekat gitu. Biasanya kalau ada pantai ada burungnya yang terbang-terbang, kan enak kan ya, segar. Ya, mudah-mudahan cepat selesai. Katanya sih, nggak tahu sih kalau Palembang SMK ya, SMA atau SMA ya, yang mau udah tanggal berapa? Udah mau tatap muka, saya nggak tahu. SMA apa? Yang mau tatap muka. Mudah-mudahan kita bisa
bukan hanya kuliah sekolah yang tatap muka, kita juga bisa terbebas ya. Bisa apa terbebas apa sih? Kita bisa kemana-mana dengan nyaman gitu ya. Kita berdoa supaya pulih semuanya. Oke, kita cari lagi yang pantai. Cari yang pantai. Muhammad Ferry kayaknya berpantai juga nih, berpantai ria. Muhammad Ferry. Oh iya Bu. Iya. Kenapa? Kenapa mau pantai? Oh, tadi ini Bu. Tadi penasaran lihat Chow sama Aul ngapain ke pantai berdua. Oh gitu? Kamu ngikut Jadi orang saya ketiga? ikutin Bu. Enggak sih, kamu orang 1, 2, 3, 4, kamu berempat jadinya, udah. Iya. Rame. Tadi lihat ini Faris juga aku ajak Bu. Liatin Oh, biar diajak. sama Raffinya nggak zina. Iya. Aduh. Ya biar pantainya rame-rame ya, jangan berdua doang gitu. Nanti ada orang ketiga, ada setannya ya. Jadi merah-merah ke pantai. Enggak kok, tenang, Aulianya tutup mata tuh, matanya nggak kelihatan, cuma satu tuh. Ketutup kok matanya. Ya Aulia ya. Oke, baik ya, itu sedikit intermezzo, sedikit kata Aulia tadi ya, having fun aja. Mudah-mudahan kita bisa having fun terus sampai akhir ya, tetap senyum, tetap ceria walaupun nanti agak-agak keriting-keriting dikit ya. Nanti mudah-mudahan dengan having fun ini harusnya keriting banget, jadi keritingnya nggak terlalu banget gitu. Karena perkuliahannya. Baik, terima kasih. Boleh kalau mau ditutup. Nggak apa-apa, silakan. Kalau mau tetap dibuka juga nggak apa-apa sih, terserah, bebas aja. Oke, sudah having fun sedikit, kita lanjut kuliah kita. Seperti biasa kita akan nonton video. Video yang akan saya tampilkan di sini ini video yang sequence ya. Yang sequence, kenapa bukan yang kelas diagram Bu? Karena kelas diagram kan sudah sebenarnya sudah sedikit dibahas pada saat konsep objek dan kelas gitu. Tinggal bagaimana hubungannya aja kan. Nah, makanya yang ditampilkan yang memang belum pernah yaitu ada sequence. Nanti kelas diagramnya juga akan saya jelaskan secara singkat. Begitu aja ya. Oke, sebentar filternya saya matiin dulu. Oke, udah. Udah. Nah, saya matiin dulu. Oke. Ya, jadi sering-sering diajak having fun nih beserta mahasiswa. Kalau enggak mah mereka kadang jangankan kalian butuh having fun, saya juga. Jadi kesempatan juga bagi saya untuk having fun juga gitu. Samalah kita 11-12. Oke, ini nggak terlalu lama kok. Ini saya cepetin aja. Kita langsung ke intinya aja. Itu hanya bla 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 intro aja. Oke ya. Selamat menonton. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video pembelajaran kembali ya, melanjutkan dari pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu pada tahap pengembangan perangkat lunak untuk step 2 yaitu adalah pembuatan desain ya. Di sini untuk kali ini videonya mengenai pembuatan sequence diagram atau diagram sequence. Nah, jadi video sebelumnya sudah dibuat use case, kemudian dirunut menjadi skenario ya, skenario use case, kemudian menjadi activity dari skenario jadi activity diagram. Kemudian di sini kita membuat sequence diagram. Nah, sebelum sequence diagram di sini, sebenarnya saya jelaskan sedikit ya. Saya jelaskan sedikit bagaimana sih untuk perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak untuk legacy system sebenarnya dia ada dua macam. Ada forward engineering sama reverse engineering. Kalau forward engineering itu kita mulai dari analisis, desain, coding, testing gitu ya. Ya, mulai dari memang programnya belum ada gitu, mulai dari programnya tidak ada menjadi programnya yang sudah ada. Nah, ada lagi yang forward engineering. Itu programnya udah ada, baru kita runut menjadi desain, baru ke analisis. Atau dari kode programnya sudah selesai, baru dibikin analisisnya. Itu sebenarnya kalau untuk reverse engineering itu untuk yang
legasi atau yang sistem yang sudah ada sebelumnya. Tapi di sini untuk khusus untuk pembuatan skenario, bukan skenario, sequence diagram, kebanyakan mahasiswa itu akan kesulitan ketika diminta forward engineering. Kenapa? Karena untuk membuat sequence diagram, mereka membutuhkan berpikir bagaimana membuat kelas-kelas dan objek-objek dan metode yang akan terlibat. Nah, itu butuh, memang saya tidak menyalahkan bahwa itu butuh yang namanya sebuah latihan yang terus-menerus gitu ya ketika membuat forward engineering. Latihan orang yang sudah biasa aja kadang salah mendefinisikan kelas yang harus dibentuk. Ya. Kelas yang dibentuk misalnya kelas apa, kemudian metodenya isinya apa saja, itu kadang sulit. Itu tidak menyalahkan. Sehingga di sini ketika membuat sequence diagram, mungkin kalau sampai pada tahap activity diagram mahasiswa masih bisa, programnya belum ada tapi masih bisa berpikir bagaimana sih jalan programnya. Tapi ketika masuk ke sequence diagram itu akan kesulitan kalau programnya belum ada. Oleh karena itu di sini untuk sequence diagram sama kelas diagram nanti ke depannya ya, yang video selanjutnya itu saya menggunakan reverse engineering. Jadi istilahnya programnya udah ada, nanti baru kita bikin sequence-nya. Itu lebih mempermudah. Ya, lebih mempermudah mahasiswa ketika belajar membuat sequence diagram, karena memang mahasiswa pengalamannya sedikit atau apalagi yang baru benar-benar pertama kali melihat yang namanya program bikin sequence diagram itu akan pusing sendiri ya, tidak jelas apa yang dibuat, sehingga makanya kebanyakan kalau saya sendiri sudah sampai activity ya udah bikin program dulu, program jadi baru nanti kita bikin sequence, lebih gampang. Nah, di sini kemarin sudah saya buat contoh ya, kasusnya yaitu adalah login di activity-nya. Di loginnya input username, login, kemudian kalau benar dia masuk form, kalau salah dia kasih peringatan seperti ini, ya. Nah di sini saya sudah akan menerapkan forward engineering tadi, reverse engineering tadi. Jadi saya sudah membuatkan program kecil ya, hanya untuk login aja sebenarnya. Untuk bagian activity yang ini. Jadi di sini sudah saya buatkan ya, ini tampilannya. Sorry saya lupa memberikan tampilan kalau dia salah ya. Harusnya kasih tampilan kalau dia salah bagaimana ya, saya lupa. Ini tampilan awal, jadi sesuai dengan activity-nya sebenarnya username, masukin username sama password ya. Aktor masukin username sama password, kemudian klik tombol login. Kalau dia benar dia akan masuk ke dalam halaman ini, selamat datang, kemudian misalnya masukkan nomor induk, ini belum bisa dikerjakan karena kita hanya fokus ke login. Kalau misalnya dia salah memasukkan username sama password, harusnya dia ada keluar datanya salah gitu ya. Oke. Jadi ini programnya sudah ada. Ini tampilannya ya, tampilannya seperti ini kurang lebih. Kemudian ini adalah kodenya. Ya, kodenya secara umum yang sudah saya buat. Jadi di sini saya jelaskan sedikit. Di sini ada 3 kelas. Yang pertama ada kelas form login, ya, untuk form loginnya sendiri. Kemudian ada kelas login. Kelas login ini yang melakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan username sama password. Kalau ini pemeriksaannya masih secara di programnya sendiri, bukan ke database ya. Tapi kalau misalnya pemeriksaannya atau pengecekannya itu ke database, ya berarti akan terhubung ke database lagi ya. Nah, di sini adalah untuk loginnya. Kemudian di sini kalau berhasil dia masuk ke main form. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat bahwa jadinya ini adalah program kodenya ya, kodenya. Nah, di sini menjadi sequence diagramnya jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Oke, sebelum saya jelaskan ini untuk apa segala macam, saya jelaskan dulu notasi-notasinya. Di sini ada aktor yang terlibat, misalnya ini calon mahasiswa, harusnya calon mahasiswa di sini ya. Ini ada aktor, kemudian yang di kotak yang ini ya, ini adalah nama kelasnya. Ya,
kalian kalau bisa dilihat di sini ada titik 2, ya, titik 2 nama kelasnya. Titik 2 sebenarnya di depan nama kelasnya ini boleh ditambahkan nama objeknya, ya. Objeknya misalnya form login apa nama objeknya gitu. Kalau di sini ada login, di depannya ada nama objeknya, misalnya di sini dibikin objeknya adalah log. Ya udah berarti log titik 2 login. Berarti nama objeknya adalah log, login itu adalah nama kelasnya. Kenapa boleh dibuat seperti itu? Karena bisa jadi ketika pembuatan ini sequence diagram dia membutuhkan lebih dari satu objek yang dibentuk dari satu kelas. Misalnya login, log, misalnya log 1, log 2 itu objek kan? Tapi dibentuk sama-sama dari kelas login. Makanya untuk menyiasati supaya supaya nggak ambigu, nggak bingung, makanya boleh ditaruh nama objeknya di depan. Tapi kalau hanya satu objek yang dihidupkan dari satu kelas, ya udah nggak perlu nama objeknya. Tapi kalau misalnya lebih dari satu objek yang dibuat dari satu kelas yang sama, itu biasanya ditambahkan nama objeknya di depan, ya. Kemudian ini juga nama kelasnya, ini kelas main form. Jadi di sini ada kelas form login, jadi kelas di sini. Kemudian ini adalah login, kelas login jadi kelas di sini, dan ini adalah kelas main form di sini menjadi kelas di sini. Ya. Kemudian di sini ada lifetime, ini yang garis di sini, ini adalah lifetime. Ini menandakan kapan dia hidup, ya. Kelas ini hidupnya sampai kapan, atau objek ini akan hidupnya sampai kapan. Jadi ini ada lifetime-nya. Biasanya seperti ini. Lifetime dari objek atau kelas yang terakhir, ya, pasti akan lebih akan mati duluan dibandingkan yang terakhir, yang awal ini. Kayak main form dia form login dia akan menunggu. Ini akan stop dulu, baru stop sini, baru stop sini. Gitu. Ini adalah lifetime-nya. Jadi siklus hidup, kapan dia mulai hidup dan kapan dia mati. Objek ini kan bisa dihidupkan dan juga bisa di-destroy atau dihapus. Nah, ini kapan dia hidup, kapan dia destroy-nya. Ini adalah lifetime. Kemudian ini ada garis, ya. Ini adalah proses atau apa yang bisa dipanggil. Seharusnya ke atas lagi. Proses atau sinkronus yang dipanggilnya. Nah, di sini nanti adalah nama metodenya, berisi nama metode yang dipanggil. Nah, kemudian di sini ada option. Option ini kayak if else, ya, atau pengkondisian. Jadi kalau ada kondisi ya dibuat option, ya. Kemudian kalau misalnya nanti ada looping atau ada perulangan, itu pakai loop. Ada loop satu lagi, karena di sini nggak pakai pengulangan, jadi nggak ada loop, ya. Sebenarnya bentuknya sama, tapi dia loop dari mana sampai kapan, ya. Kemudian di sini ada create, ya. Nah, garis yang seperti ini ada create, itu berarti membentuk objek baru, membuat objek baru. Oke, ini adalah notasi-notasinya. Sekarang saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Nah, sekarang kita mulai dari aktor, ya. Aktor ini adalah ketika aktor ngeklik tombol login, dia baru jalan, gitu ya. Tombol loginnya ada di mana? Tombol loginnya berarti ada di form login. Form login di sini. Di sini ada atribut login log sama dengan new login. Berarti dia akan hidup kalau pada saat di awal dia sudah hidup, ya, berarti sudah hidup. Nah, sekarang ketika dia klik button login action perform, ini klik button login action perform, dia akan ngambil username sama password, ya. Kemudian dia akan klik button, ya. Kemudian setelah klik button, dia akan log titik proses login. Dia akan memanggil metode proses login yang ada di objek log. Log itu akan ada login. Berarti dia dari from login dia akan memanggil metode proses login di sini. Berarti di sini adalah proses login yang ada di objek login. Seperti itu. Ini objek login. Objek login, ya. Login, proses login berarti manggil dari sini ke proses login. Begitu. Sudah.
Berarti sekarang kita lari ke metode proses login. Mana metode proses login? Berarti metode proses login ada di kelas login. Lihat ini ada proses login. Apa yang dilakukan di dalam proses login? Di sini ada pengkondisian. If ya, jika username benar, password benar, saya gabungkan aja ini ya. Ya, saya buat option kondisi. Jika dia benar, username sama password, misalnya contohnya adalah admin, maka apa yang dilakukan? Maka dia akan new main form show. Berarti dia akan meng-create atau membuat main form di sini. Main form. Gitu. Kemudian kalau misalkan dia salah, ya berarti dia masuk ke else di sini kan? Else, di sini ada else, maka dia akan menampilkan error message. Nah, print password salah atau username-nya yang salah, error message. Begitu cara membuat sequence diagramnya. Jadi karena di sini main formnya nggak ada apa-apa ya, jadi saya hanya meng-create aja, terus nanti diapakan selanjutnya sesuai dengan activity-nya, misalnya input data atau apa, nanti disesuaikan dia menjadi sebuah sequence diagram lagi. Nah, tapi kalau untuk proses login dia seperti ini. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah mulai dari aktornya itu ngeklik tombol apa? Aktor klik tombol button login di form login. Form login, klik tombol button login perform. Kemudian di dalam button login perform apa yang dilakukan? Dia memanggil proses login, metode proses login yang ada di dalam objek login, log ya, log titik proses login, berarti dia akan manggil ke sini yang ada di login, proses login. Kemudian kita buka lagi proses login, maka di sini apa yang dilakukan? Maka dia akan ada kondisi, berarti tambahkan option. Option apa? Username sama password benar, maka apa yang dikerjakan? Kalau dia salah, apa yang akan dikerjakan? Nah, jadi sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek ya yang ada di sekitar, termasuk pengguna, display berupa message yang digambarkan terhadap waktu ya, terhadap vertikal sama horizontal tadi. Jadi ada waktunya, ada objek-objek yang terkait, ada lifetime-nya tadi. Menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah response. Jadi kalau activity tadi masih secara umum, tapi kalau sequence diagram dia sudah menggambarkan apa yang terjadi antara satu objek dengan objek yang lain, gitu ya. Nah, ini dimensinya ada vertikal sama horizontal, menggambarkan skenario atau langkah-langkah yang lebih lengkap, sudah ada ke objeknya dan metode yang dipanggil, gitu ya. Itu adalah sequence diagram. Oke, mungkin untuk video pembelajaran tentang sequence diagram saya cukupkan sampai di sini. Kalaupun ada pertanyaan silakan di komen di YouTube-nya langsung, atau mau tanya sama saya secara langsung juga boleh. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi udah. Baik, dari itunya sudah kita ini ya tonton sama dari contoh ya. Sekarang saya jelaskan sedikit lagi untuk sequence-nya. Sequence sama kelasnya. Sequence diagram. Baik, jadi di sini. Nah, itu tadi ya, dijelaskan juga di videonya bahwa kita menggunakan yang namanya reverse engineering. Jadi engineering itu ada dua, yang pertama forward, ada yang kedua reverse. Kalau forward itu memang mulai dari analisis, desain, coding, testing, dan seterusnya. Gitu. Tapi ada satu lagi, itu yang reverse engineering mundur. Jadi dari codingnya udah ada, baru kita bisa bikin desain, baru kita analisis gitu. Tapi biasanya sih reverse itu digunakan untuk yang programnya itu sebenarnya sudah ada, hanya untuk perbaikan aja atau legacy ya. Nah, jadi kenapa digunakan untuk sequence itu menggunakan yang reverse, kenapa nggak forward? Karena untuk menggunakan yang yang forward itu
kadang kita mendefinisikan, kalian disuruh bikin kelas berdasarkan kasus, berdasarkan apa yang sudah ada, berdasarkan apa kemarin ini ya, aturan bisnis, itu kadang susah. Apalagi ada tambahan hubungan gitu. Jadi bingung tambah hubungannya, ini mau manggil kelas apa atau manggil menggunakan metode apa, begitu. Akan susah. Oleh karena itu lebih baik, lebih enak, lebih mudah menggunakan yang reverse, karena biasanya kalau codingnya udah beres, itu gampang bikin sequence-nya. Dan mahasiswa juga kebanyakan karena dari mungkin semester 1 udah mulai ngoding gitu ya. Jadi ya udah ngoding dulu gitu. Karena mereka mungkin lebih mudah di sana, sudah kelasnya udah ditentukan, terus nanti bisa diubah-ubah kan kelasnya sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan pada saat mendesain gitu, desain kelas. Tapi beda sama yang sequence kemarin, sequence. Use case, skenario sama activity itu masih bisa dirancang-rancang gitu ya. Tapi kalau sequence itu kan harus memang udah manggil metode kan, bukan cuma prosesnya aja, udah manggil metodenya apa. Makanya lebih mudah kalau kodenya sudah ada. Jadi di sini saya contohkan bahwa ini harusnya sih berdasarkan activity ini, tapi dicontohkan kodenya anggap aja udah ada. Ini kode yang sangat-sangat sederhana sekali gitu ya. Jadi dia di sini yang dibahas itu adalah untuk login ya, untuk melakukan proses login. Jadi kemarin kan use case-nya use case login, saya ambil contoh, kemudian bikin activity skenario sama activity-nya juga login. Nah, sekarang sequence-nya juga login begitu, biar sama. Nah, jadi sudah ada 3 kelas ya. Kelas pertama form login, kelas kedua login sama main form. Jadi ada menggunakan untuk login ini menggunakan 3 kelas. Jadi ketika ini kan adalah frame ya, frame, kemudian di dalam frame kita interaksinya lewat frame. Berarti ketika aktor itu berinteraksi itu pasti lewat frame, nggak mungkin langsung ke controller ataupun ke entity, mana mungkin gitu. Dia lewat frame atau lewat tampilan. Nah, tampilannya berarti kalau masukin username karena kayak skenario kemarin kan, username, password, kemudian masukkan klik tombol login baru melakukan proses begitu. Berarti mulainya dari sini. Kita lihat di sini ini ya, berarti mulai dari aktor gitu. Aktor mengklik tombol apa, menekan tombol apa? Tekan tombol login ini kan, klik tombol login ini. Nah, mana tombol login itu? Pura-puranya nama, bukan pura-pura sih, namanya itu adalah button login action perform. Button login action perform. Warnanya nggak kelihatan. Jadi biru. Nah, ini namanya button login action perform. Makanya di sini button ketika aktor klik tombol login yang nama ininya adalah button action perform. Nyangkut. Sebentar. Oke. Ini ya, namanya button action perform. Baru di sini dia masuk ke dalam form. Form apa? Yang button action perform itu ada di mana sih? Ada di form login. Ini kan kelasnya form login. Kemudian kita lihat apa yang dilakukan di dalam button action perform. Ingat yang dilakukan pada saat atau yang dibuat sequence itu adalah yang ada hubungan sama kelas ataupun objek yang kita bentuk atau kita buat sendiri. Kalau ini kan sebenarnya vname get text itu kan adalah bikin panggil method juga kan, tapi bukan metode yang kita buat. Metode yang sudah ada, kalau saya bikinnya ini pakai NetBeans. Nah, yang sudah ada di dalam NetBeans, jadi nggak usah di otak-atik, nggak usah dibikin sequence-nya. Yang kita gunakan atau yang kita kita buat sequence-nya itu adalah yang kelas ataupun objek yang kita bentuk sendiri. Begitu. Jadi ini kita lewatkan. Oke, ini kita lewatkan ya, karena ini adalah bawaan. Kemudian di sini masuk ke sini, log proses login. Log ini dari mana? Apa sih log ini? Kita lihat di atas. Nih. Log di sini adalah objek ternyata.
Objek dari apa? Objek dari kelasnya si login. Ingat kalau Java ya, kalau ada new seperti ini pasti bikin objek. Membuat sebuah objek. Berarti ini menginisialisasi sebuah objek dari kelas login. Itu kalau Java, ciri-cirinya bikin objek. Ini pakai Java saya. Begitu, ya. Login berarti ini adalah objek, lognya objek, kemudian login itu adalah kelas. Jadi log ini adalah objek, ya, objek dari kelas login kan, yang mana memanggil metode proses login dengan parameternya username sama password. Begitu. Jadi makanya ketika kita ketemu seperti ini, kita langsung aja log itu dari objek dari mana? Siapa? Oh, objek login. Kita buat login ini. Terus kita kasih lifeline ya, login lifeline. Kemudian kita berarti yang dipanggil apa? Metode proses login. Kita garis dari sini ke sini itu adalah proses login. Oke, ini activation-nya harusnya ke atas ya, tinggal. Nah, itu. Dari sini ke sini itu kita panggil apa? Proses login. Proses login itu apa? Metode yang ada di dalam login. Kita lihat ya, di dalam login ada nggak metode proses login? Kita lihat di sini, ternyata ada ya, proses login. Begitu. Kemudian, ini proses login. Kemudian, kita kan manggil metode, dia manggil ke sini, berarti yang dilakukan selanjutnya itu adalah yang ada di dalam proses login. Kita lihat apa yang terjadi di dalam proses login. Ini ya, ambil nilai, kemudian ada pengkondisian masuk di sini. Ya udah kita tambahin, ini saya gabungkan. Kondisi username password sama dengan admin, ini nggak pakai database ya. Kalau pakai database dia nyambung ke database tadi. Ini mas saya ini aja sangat sederhana tadi, jadi ya admin aja gitu. Admin, maka dia akan meng-create new main form. Kalau salah, kalau username atau password salah, dia akan menampilkan pesan ya. Jadi Bu, kenapa ini ada create? Iya, ini create-nya di bawah. Bu, tadi kok nggak ada create, padahal dia new juga. Iya, di atas, karena begini, ketika berarti maksud main from di create di bawah, itu ketika proses login dijalankan, baru membuat objek main form. Tapi kalau yang login tadi, kenapa nggak di bawah, Bu, create-nya? Loginnya kenapa nggak di-create di bawah? Karena ketika action perform dijalankan, dia udah hidup duluan. Sebelum klik dulu, sebelum diklik, dia udah hidup si objeknya login gitu. Jadi nggak usah, dia udah hidup, tinggal nunggu kapan dieksekusi. Tapi beda sama main form. Main form itu baru hidup ketika proses login sedang berjalan, makanya dia ada create di sini. Begitu. Ya, di-create, baru di-create. Kita lihat apa yang terjadi di sini, karena memang masih kosong sih, saya kosongin, maka dia dikosongkan di sini, belum ada melakukan apapun gitu. Tapi kalau ini option kalau benar, kalau salah dia menampilkan pesan error ke sini, balik lagi ya, balik lagi ke form loginnya. Begitu. Nah, tadi dijelaskan juga di depan tanda titik 2 ini kan harusnya ada nama objek. Kenapa sih butuh nama objek? Yaitu tadi karena kelas itu kan kalian ingat pada saat objek sama kelas. Kelas itu kan boleh menghidupkan atau diinstansiasi atau dibentuk menjadi beberapa objek. Jadi bukan hanya satu kelas satu objek, enggak. Satu kelas bisa banyak objek, n objek, lebih dari satu boleh. Gitu, satu kelas ya bisa menghasilkan lebih dari satu objek. Makanya misalkan di sini ada kita bentuk log. Kemudian nanti ada log 1, ya boleh kan? Bikin objek dari kelas login yang sama. Ini login log 1 sama dengan new login. Berarti objeknya log 1. Ini log. Terus misalnya login log 2 sama dengan new login. Boleh, kan objeknya berarti ada 3. Log, login 1 sama login 2. Nah, untuk membedakannya di mana? Di dalam sequence. Karena dia kan kalau titik kayak 2 login ini kan kayaknya sama gitu ya. Kalau misalnya 3-3-nya hidup pada saat yang bersamaan, itu 3-3-nya akan muncul kan. Nah, bingung objek yang mana ini untuk objek yang mana, ini untuk objek yang mana, untuk objek yang mana gitu.
boleh ditambahkan di sini log. Untuk pembeda, oh berarti ini objek log dari kelas login. Oh ini log 1 untuk kelas login. Oh ini log 2 untuk kelas login. Begitu. Ya. Karena sifat dari si kelas itu kan menghidupkan objek bisa lebih dari satu. Dan kemungkinan bisa juga dia hidup di saat yang bersamaan. Misalnya objek ini untuk apa, untuk ini untuk apa. Begitu. Ada tujuan khusus. Bisa. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari programnya udah ada, itu mah bikin sequence gampang, mudah. Karena akhirnya kita tinggal mengikuti. Nah, untuk notasinya ini aktor. Ini objek kalau ada garisnya ke sini, ada garisnya aktor, ada garisnya ke bawah, berarti aktor yang pakai lifeline ya. Ini juga objek lifeline, ini juga. Kemudian kalau yang kotak kayak gini, ini adalah activation, kapan dia hidup. Tadi juga dijelaskan kapan dia hidup. Biasanya yang paling depan biasanya si form atau frame itu pasti hidupnya paling lama dibandingkan kelas-kelas yang lain. Begitu. Kenapa? Kalau kita logika aja, masa formnya udah mati, kelas yang lain masih hidup, terus nanti tampilnya mau kemana? Begitu kan? Nah itu logikanya gitu aja sih. Jadi ini activation, seberapa lama dia akan hidup. Kemudian ini ada option ya untuk pengkondisian. Kemudian ini ada create, ya harusnya create-nya putus-putus, tapi nggak. Kenapa ya kemarin nggak tahu juga. Create-nya jadinya lurus, tapi yang penting ada tulisan create-nya, berarti dia membuat udah gitu aja udah tahu. Nah ini kan ini memanggil metode. Ini apa? Sebagai relasi, bukan relasi sih, pemanggilan ya, pemanggilan metode. Memanggil metode. Kalau ini manggil metode juga, walaupun dia kebalik. Tapi nanti kalau ada biasanya sih ada yang berupa metode ini kan ada dua, ada berupa fungsi, ada berupa prosedur. Kalau prosedur kan dia void dan tidak ada kembalian nilai, kayak gini doang. Tapi kalau nanti metodenya berupa berupa fungsi yang ada return-nya, ada kembalian nilai, maka dia akan mereturn. Return-nya itu kayak gini, putus-putus, kayak gini. Tapi di sini dikasih variabel apa yang direturnkan atau nilai apa yang direturnkan begitu. Ini return maksudnya. Kalau dia berupa fungsi, kalau dia berupa prosedur dia nggak perlu nge-return. Begitu ya. Jadi ini sequence ya ada dua dimensi, dia vertikal sama horizontal. Yang vertikal waktunya dan horizontal itu objek atau kelas yang terkait. Nah, jangan lupa itu ini adalah urutan ya. Makanya login button ini bawah dikit baru proses login, baru ke bawah lagi, baru ke bawah lagi, baru ke bawah terus gitu. Ini urutan. Jangan kalian button login di sini, proses loginnya di atas. Di sini misalnya kalian buat. Kenapa nggak boleh, Bu? Ya ini urutan. Sebenarnya kan program itu mengeksekusi urutan kan sequential begitu. Mulai dari apa? Ada malah sequence itu yang kasih nomor. Ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya, 3, 4 dan seterusnya. Ada yang ngasih nomor. Begitu. Nah, ada yang enggak ngasih nomor juga sih. Kayak gini saya nggak ngasih nomor, tapi saya biasanya sudah gini ke bawah dikit saya turunin dikit, terus misalnya ada lagi ke sini saya turunin dikit gitu. Hanya untuk melihat urutannya. Begitu ya. Oke, ini untuk sequence. Sekarang saya jelaskan sedikit lagi untuk kelas. Nah, ini kelas. Belum keluar. Oke. Baik, kelas ini sama berdasarkan kode. Ya, kelas ini berdasarkan kode. Lebih gampang. Ya, lebih gampang. Kalau kodenya udah ada, kelasnya mah kecil. Sequence-nya juga udah ada, kecil. Sedikit kecil ini ya. Jadi di sini ya, kalau kelas itu kita berdasarkan kode. Ya udah, ada 3 kelas kan? Form 1, form 1. Ini warna biru. Saya ganti namanya. Form login sama main form. Saya buat form login sama main form. Nah, tinggal atribut sama metode kan. Atributnya lihat di dalam ini ada gframe. Ini kan ini nama kelas ya, masih extendnya.
Ini adalah atributnya, login. Objek login dari kelas login. Berarti di sini ingat, ada yang sifatnya private, ada yang sifatnya public. Kalau private itu nanti access identifier-nya itu apa sih? Kalau private itu minus, kalau apa namanya public itu plus. Kalau biasanya nggak dikasih apa-apa, biasanya jadinya ke public dia. Public, jadi login, log.2 login. Begitu. Ya, log.2 login. Log itu apa? Objek. Login apa? Kelas. Kan sebenarnya kalau di dalam ADT itu bikin objek itu kan kayak bikin ADT. ADT-nya variabelnya namanya log, tipe datanya berupa nama kelas login. Itu sama, ya. Oke, sekarang metodenya apa? Button login action perform. Button login action perform. Ini kan, ini. Habis, nggak ada lagi. Kan yang diambil adalah metode sama atribut sama metode. Sekarang login, kelas login. Atributnya apa? Ini. Username .2 string. Password .2 string. Udah. Ya, udah. Gitu. Ya. Oh iya, ini sorry, kebalik. Button action perform harusnya button login action perform baru .2 void. Void-nya di belakang. Kayak ini loh, kayak ini. Void-nya di belakang sini. Jadi kalau misalnya yang ini kan prosedur ya. Kalau fungsi gimana, Bu? Sama, misalnya button action perform buka kurung tutup kurung .2 baru diikuti dengan nilai yang direturnkan. Misalnya string atau integer atau apa begitu. Ya. Oke, ini atribut, kemudian metodenya apa? Proses login kan? Proses login .2 void. Karena dia public plus. Ini main form kebetulan dia kosong, ya udah dikosongin. Kita belum isi. Begitu. Sekarang tinggal hubungannya. Nah, hubungannya kita lihat kan udah ya. Satu belum ada hubungan, anggap aja. Ini belum ada garisnya. Sekarang kita hubungkan. Bu, menghubungkannya lewat apa? Apakah form login ke login, login ke main form ke form login? Enggak. Lihatnya dari mana? Dari sequence. Lihatnya dari sequence. Sekarang lihat, kita mulai dari form login. Form login yang ada garisnya kemana? Yang ada garis ke kelas lain yang mana? Dia menuju ke kelas mana? Proses login ke login kan? Berarti form login ke login itu bakal ada hubungan. Kita kasih garis. Set. Gitu. Terus, Bu, dari login kemana lagi? Login yang ada garisnya kemana lagi? Ke form login kan udah. Ini kan udah. Terus login ke mana? Main form. Ini set. Terus kok nggak dihubungin, Bu, antara form login sama main formnya? Iya, kalian lihat di dalam sequence-nya. Dari form login ada nggak garis ke main form? Atau ada nggak metode yang dia panggil pada saat main form? Belum ada kan? Ya, silakan. Dari form ini belum pernah ada, nggak ada yang manggil kan ke main form. Ya udah, jangan digarisin, jangan kalian buat kayak gini, enggak begitu. Selesai, udah. Sebenarnya kalau untuk S1, kalau untuk kelas cuman definisikan kelasnya, kemudian hubungannya dulu. Hubungannya nanti ada beberapa sih. Ini hubungannya. Relasinya ada asosiasi. Kalau komposit pernah saya jelaskan juga ya pada saat kelas. Ada yang bagian kan, agregasi, komposit, generalisasi itu kayak apa, inheritance ya, turunan. Nah, itu pakai generalisasi, bentuknya kayak gitu. Tapi yang paling banyak sih asosiasi. Kalau nggak asosiasi, komposit. Kalau nggak itu generalisasi. Paling itu. Sebenarnya ada satu lagi pakai ini ya. Multiplicity namanya. Jadi satu kelas itu bisa menghasilkan berapa banyak kelas lain gitu yang dihidupkan. Tapi ya karena untuk standar S1 sebenarnya nggak penting sih, nggak perlu amat. Karena kadang program yang dihasilkan S1 itu satu kelas satu objek, kadang gitu. Ya, banyaknya gitu. Jarang sih yang saya nemu
yang satu kelas menghasilkan beberapa objek. Jadi kalau misalnya beberapa itu baru relasinya berapa kali gitu ya. Nah, itu baru nanti kita tambahkan yang apa namanya kardinal, biasanya orang juga nyebutnya kardinalitas. Nah, misalnya ini hanya berelasi satu kali. Kalau misalnya 01 tidak pernah berelasi atau boleh banyak gitu. Kalau satu bintang kayak gini minimal satu kali dia berelasi. Kemudian kalau 01 dia tidak berelasi atau satu, gitu, nggak boleh lebih. Kalau satu ini harus satu, nggak berelasi. Itu tandanya. Tapi kalau saya mah untuk sekarang saya nggak terlalu mementingkan itu dulu. Nantilah untuk relasi berapa kali dia berelasi. Sebenarnya bisa dihitung sih berapa kali dia berelasi. Ini satu, dari sini ke sini satu, kemudian dari sini ke sini satu, dari sini satu, bisa sih dihitung. Nah, berarti dari sini ke sini bisa bolak-balik kan, bisa lebih dari satu. Berarti dari form login ke login bisa lebih dari satu. Tapi kan kita belum buat secara full programnya. Gitu. Ya, oke. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dulu tentang sekuen sama pas? Silakan. Izin bertanya, Bu. Boleh. Untuk yang digambar tadi kan untuk lifeline yang paling kiri sama yang 2 kanan itu kan kalau salah lebih tinggi itu ya. Kalau salah. Ya. Iya, salah. Memang ada aturannya tuh kayak mana tuh itu yang kayak gitu? Kalau yang sebentar lifeline sequence ya. Saya tampilin lagi dulu deh, sebentar. Aturannya biasanya frame atau form itu yang paling lama habisnya, paling lama activation-nya, hidupnya. Ya seharusnya sih ini lebih panjang lagi kan, aktornya kan nggak mati-mati gitu sebenarnya. Harusnya ini dipanjangin deh, nah gitu. Aktornya kan nggak mati, nanti pada saat sistemnya tutup kan aktornya alhamdulillah masih hidup. Begitu. Tapi kadang aturannya seperti itu aja sih lifeline. Tapi biasanya sih itu lagi-lagi kalau misalnya di program itu ya jarang ada yang bukan jarang sih, jarang membuat destroy, membuat apa sih metode untuk destroy, menghapus atau menghancurkan gitu, menghancurkan objek kalau udah selesai kapan dia hancurkan. Jadi dibiarin aja hidup karena memang programnya nggak terlalu berat. Tapi kalau programnya yang udah berat gitu ya, lebih dia harus di destroy. Nah nanti destroy itu yang menentukan stopnya itu kapan gitu. Kalau misalnya dia sampai sini, udah sampai sini ya dia setelah itu baru panggil destroy, nah baru stop sampai sini. Jadi makanya saya bilang tadi yang di ujung-ujung ini biasanya lebih kecil. Nah ini kan main form dan juga belum diapain gitu, nggak tahu. Biasanya dia lebih pendek di sini loginnya daripada form login. Gitu aja sih, bukan ininya aja, cuma sekedar kasih waktu kalau kapan dia akan berhenti, gitu, akan stop. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi, silakan. Jadi begitu sih ini. Ada lagi? Belum? Oke, kalau belum kita salah. Main dulu. Kita main dulu. Kalau mau ada yang mau tanya, sambil silakan. Oke, baik, sebentar. Kita mainnya hari ini di Kahoot. Bukan, saya salah. Oke, baik.
Nah, di sini Kahoot-nya, oh ya, belum di-share ya. Nah, ini Kahoot. Oke, sudah terlihat. Jadi nanti akan ada muncul, ini bukan per kelompok ya, sendiri-sendiri ya kita mainnya ya, biar rame. Akan muncul di ininya, di Kahoot-nya. Jadi soalnya itu kalian lihat di saya. Yang akan muncul di kalian itu hanya yang kayak kotak ini aja nih. Ini kalau ini contohnya di HP. Kayak kotak gini aja. Misalnya menurut kalian dari soal itu jawabannya yang warna merah yang benar ya. Berarti kalian klik tombol merah yang ada di tampilan punya kalian. Jadi soalnya itu ada di saya. Di kalian itu nggak akan muncul soalnya. Di kalian itu hanya muncul yang ininya aja nih. Merah, biru, hijau, kuning. Jadi kalau misalnya menurut kalian jawabannya yang benar itu adalah yang hijau, berarti kalian klik tombol yang hijau. Begitu. Ya. Oke. Sebagai host, sebentar saya matiin dulu. Nanti kelihatan soalnya. Sebentar, saya mau jadiin host. Play, kalau saya gitu ya, nanti saya share ininya. Oke, baik. Ya, saya share. Jadi, udah, ini kelihatan. Silakan kalian masuk ke atau join ke kahoot.it gitu. Kemudian masukkan pin ini. 3817800. Masuk ke kahoot.it, kahoot.it. Masukkan pinnya 3817800. Masukkan nama. Iya, nanti muncul di sini. Nanti akan muncul di sini. Berempat orang. Selamat sore, Ca, Bayu Lovers. Aduh, orang ganteng. Aduh, gak kuat. Hello, counter, Bayu Lovers. Ayo. Bismillah menang, amin. Jenny, L.I. Miki, comel. Benar, comel. Yakin? Pacar Aisyah, ya Allah. Benar, ya, 20 orang. Terus. Ini siapa? Nggak tahu siapa. Sayangan FC. Semangat, ya, semangat. Apa cokin di tanggungan? Ini bahasa Jepang, ada yang nulis apa tulisan Jepang atau Korea nih, nggak tahu. Banteng. Kasih ini. Nim sate go oke DNR Jeki go. Badak berenang. Badak bisa berenang. Iya sih, berendam. Jodoh Ferry. Amin. Saya doain biar jodoh beneran. Gates, nomor 1 turun ke tit langsung ujungnya. Gio anti kalah, iya, nggak boleh ngalah ya, bukan nggak boleh ngalah, harus selalu berusaha untuk menang. Oke, ayo, siapa lagi? Di sini pesertanya 52, baru 42, 43. Peserta di sini ada 52, kecuali saya ya, 51 berarti minimal. Sore semuanya, iya sore. Baca ini terus nanti kita tunggu ya. Korea 43, 44, 45 mengcapek. Main Kahoot dulu biar gak capek. Kazun Korea 9 ngantuk. Loh, kok mundur? 47. Balapan Kahoot boot. Oke.
Masih ada lagi mau join? Bilang saya belum Bu. Kalau udah. Ada kan kadang pakai 2 device gitu loh. Maksudnya kadang ada yang pakai 2 device, ada yang begitu. Ada ya? Kita mulai ya. Kita mulai aja deh. Saya start. Nanti tugas. Lah, saya mau kasih tugas. Batal dong. Oke, saya mulai ya. Saya hitung sampai 5. Saya mundur 5. Kalau itu saya klik start 50. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita start. Yap. Soal pertama. Lihat. Apa nama berikut sequence diagram? Di dalam sequence diagram, apa itu? ...47 orang menyatakan aktor. Iya, aktor kan memang. Ada yang menjawab kelas, ada yang menjawab sequence, gitu ya. Oke. Lanjut. Ini ada boardnya langsung kelihatan. Go banget. Oke, lanjut. Soal selanjutnya. Notasi ini pada sequence diagram. Apa ini? Hmm. 29 menjawab lifeline, 10 menjawab objek. Kalau ada garisnya saya bilang tadi pakai lifeline ya, berarti dia memang objek lifeline, tapi bukan activation. Activation itu yang pakai yang pakai itu. Kemudian bukan juga kelas. Oke. Next. Oh maaf Bu, pindah jadi NR. Inisial nih. Next. Soal selanjutnya. 3. Nah, apa ini dalam sequence diagram? detik cuman oke. 27 menjawab activation. Itu adalah activation ya yang benar. 14 ini apa? Boundary. Boundary kan di sequence nggak ada boundary. Yang ada di boundary itu kan use case. Gitu ya. Lanjut. Sekarang kita lihat. NR masih, tapi Didi has strict with 3 right answer. Oke. D, bukan Didi. Lanjut. Apa ini? Satu jarak kelas. Iya, yang benar adalah kelas ya. Dia bukan berupa objek. Objek mah nanti belum. 10 atribut. Ya atribut tapi kan bawahnya ada metode. Jadinya kelas. Dia kan ada 3 tier kelas kan. Lihat. Wih, NR masih memimpin loh. Lanjut. Siapa nih NR? Aku. Apa nama notasi berikut pada kelas diagram? Apa ini? Kayak main Who Wants to be Millionaire. Pilih. Iya. Jawaban yang benar itu adalah agregasi. Ya, bukan relasi. Dia memang berupa salah satu relasi, tapi namanya kan ada tanda apa sih? Tanda kayak belah ketupat ya di ujungnya ya. Nah itu. Ya, itu namanya agregasi. Lanjut. Oke. Yang ngantuk naik tuh. Next. 6. Nah, apa ini?
Jawabnya adalah komposit. Jadi kalau yang itemnya full gitu, itu adalah komposit ya. Banyak yang terkecoh sama asosiasi. Iya, kita lihat yang ngantuk masih bertahan. Dia ngantuk aja bertahan loh. Masa kalian nggak? Nah, ini pengertian apa? Interaksi antara objek di dalam dan di sekitar. Pengertian dari apa? Ya, sequence ya. Jadi kalau use case bukan objeknya, tapi proses. Kalau kelas itu bukan interaksi ya, dia hanya hubungan antar kelas. Kalau skenario, kan dia kalau skenario itu adalah runutan, alur cerita. Jadi ya benar ada sequence. Ya, oke, lanjut. Jadi 2 dimensi apa aja? Di sini dihitung juga ya cepat waktunya. Berapa? Waktunya 2, 1. Habis. Iya, horizontal vertikal. Semua sama. Siang malam waktu ruang. Jadi kan saya bilang ada horizontal, ada vertikal. Kalau horizontalnya itu untuk objek, kalau vertikalnya itu untuk waktu. Ya, kan ada lifeline. Ya, lifeline dan activation-nya kapan. Oke, next. 9. Memiliki 3 pokok kecuali. 3 area pokok kecuali. Ingat yang kecuali. 6, 5. Oh, udah selesai semua. Hubungan ya, kecuali hubungan. Nama ada dong di atas. Yang kedua kan atribut, yang ketiga metode, yang keada adalah hubungan. Yang kecuali ya. Oke, lanjut. Jodoh Ferry itu naik. Oh, semangat banget menjadi jodoh Ferry yang sesungguhnya. Enggak, Bu. Oke, lanjut. Terakhir ya. Spesifikasi jika instansiasi akan menghasilkan sebuah apa? Asosiasi, objek, hubungan, kelas. Apa dia? Oke, iya, menjadi objek ya. Kalau kan saya bilang kalau kelas itu bisa dibentuk atau diinstansiasi menjadi lebih dari satu objek. Bukannya asosiasi hubungan. Sama dengan hubungan. Kelas lain, dia tidak membuat kelas lain, tapi dia akan menjadi objek. Bisa membuat lebih dari satu objek. Oke, podiumnya siapa yang paling tinggi? Nomor 3, NR. Kedua, D. Yang pertama adalah jeng. Yang ngantuk gitu. Oh, benar 9, ini juga 9, ini benar 8 ya, ada runner up-nya juga tadi. Oke, selamat kepada pemenang. Yang pemenang boleh minta hadiahnya sama orang tuanya masing-masing gitu ya. Oke. Saya cek udah mainnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita balik lagi ke sini. Itu ya, jadi sekedar main di Kahoot. Kayaknya lebih asik sedikit nih mainnya ya. Oke. Next, selanjutnya kita akan masuk ke sesi biasa diskusi. Langsung ke sesi diskusi. Di sini berapa orang? 50 lagi ya tadi ya. Oke, 51. Baik. Berarti saya akan membuka 10 room ya, 10 room. 10 breakout room. Oh ya, jelasin dulu. Jadi seperti biasa sih, seperti yang kemarin juga. Di sini nanti saya akan kalian buatnya di Draw.io ya. Saya kirim linknya nanti sambil belum saya buka dulu breakout room, nanti saya lupa, saya kirim dulu linknya.
Untuk masing-masing nanti silakan kalian copy-copy itu. Satu, dua, salah, tiga, empat. Nanti bikinnya langsung di Draw.io-nya ya. Tapi apa yang dikerjakan itu nanti saya jelaskan juga ya. Programnya sudah ada. Saya copy-copy dulu, nanti saya lupa. 5, 6, mana nih? 7, 8. Saya siapin 8 tadi, ternyata 50 lagi hari ini. 9 sebentar ya. Saya salin dulu. 9, 10 sebentar. Ini. Ganti nama. 9 ya. Ini grup 10 saya ganti dulu. Eh, 10. Oke, 10. Ini ya. Jadi apa yang harus kalian kerjakan di sini programnya ini, kalau yang punya apa sih? Punya NetBeans ya. Ini kasusnya, bukan kasusnya sih, bisa programnya sudah saya bentuk RAR, atau kalau nggak punya, ini sudah saya kopikan kode-kodenya itu ke Google Doc. Nah, di sini. Saya tampilkan dulu, saya share sebentar. Oke, nah ini saya tampilkan yang Google Doc aja ya. Ini yang pakai Google Doc. Jadi di sini sebenarnya ini loginnya sama. Jadi masuk login sama kayak tadi tuh. Saya lanjut aja, tapi ini pura-puranya yang pempek ya. Login, masuk login, kemudian ini kelas loginnya sama persis sama yang tadi saya lewatin main form. Nah, di dalam main formnya tadi kan kosong, sekarang ada isi. Ada isinya pura-pura yang login tadi itu adalah pemilik toko. Dia bisa melihat laporan. Laporan yang dia lihat adalah laporan harian, anggap aja gitu. Kemudian dia klik tombol cari, maka nanti akan tampil laporannya. Laporannya pura-puranya aja itu laporannya itu muncul di PDF apa gitu, tapi kayak saya cuma nampilin sistem outprint aja begitu sebenarnya. Nah, pokoknya dia tampil gitu, dapat laporannya ya berdasarkan ini. Jadi kodenya itu ada beberapa kelas, di sini sudah saya kasih ya. Ini juga nggak nyambung ke database, cuman pura-pura aja. Nah, data-datanya ada di sini begitu. Jadi kalau saya jalankan ya, saya stop dulu. Saya jalankan sebentar kodenya, programnya. Saya screen aja nih, karena aku banyak. Ya. Ini share screen. Loading settings-nya. Oke, baik di sini. Jadi saya misalkan nih cara jalannya. Kalau kalian mau lihat jalannya tuh, saya run ya. Saya masukkan admin dengan password admin. Benar nggak?
Nah, terus masuk tampil laporan ya, masuk tanggalnya juga 31 kalau nggak salah. Agustus 2021. Manual masukinnya, mau pura-pura aja kan. Saya klik tombol cari, maka dia akan tampil di sini. Istilahnya tuh kalau bisa sih ngeprint gitu ya, ngeprint ke PDF. Tapi ini program sangat sederhana sekali begitu. Saya cuma tampilin aja, yang hanya menandakan bahwa dia berhasil. Nah, sekarang tugas kalian adalah tidak perlu membuat proses sequence diagram untuk loginnya, tapi buat sequence diagram untuk laporannya aja. Jadi menampilkan laporan. Berarti saya kasih clue mulai dari klik tombol cari. Begitu. Mulai dari klik tombol cari, lalu apa yang proses yang dilakukan di dalam programnya. Begitu. Jelas? Jelas nggak? Jadi kalau ngeliat contohnya tadi udah ya, programnya juga sudah saya share, linknya juga sudah saya share. Sekarang saya bukakan kembali di Outroom. Sekarang itu jam 17.33. Berarti silakan diskusi 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan istirahat ya. Berarti kita ketemu lagi jam 6:30. 6:30 itu dalam kondisi sudah kembali ke main utama dan kita langsung bahas ya, nggak lagi diskusi. Jadi 6:30 itu dianggap sequence-nya sudah selesai. Begitu ya, sequence-nya sudah selesai, kita langsung bahas. Oke, saya sudah assign-kan. Saya assign-kan acak. Aduh, salah. Sorry, ada yang 6, nanti saya pindahin. Mana tadi? Huruf berapa tadi yang 6? 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, ini. Saya pindahkan ke room 4 aja. Oke. Ya ampun, salah. Oke, kita langsung bahas ya. Baik, sudah ada orangnya belum di sini? Saya bahas-bahas aja, orangnya nanti nggak ada. Udah ada.
Sebentar, saya salah. Ada ya, alhamdulillah. Saya main-main bahas-bahas aja, orangnya nggak ada. Baik, bentar. Saya buka juga. Saya share screen-nya semua. Oke, sekarang kita bahas. Sebelum dibahas, kita coba buat sama-sama dulu ya. Kita coba buat sama-sama, nanti baru kita cek. Nah, ini sudah ada salinan yang kosong. Lebihan tadi bikinnya. Oke, sekarang mulai dari, berarti mulai dari form, main form ya. Main form. Oke, saya siapkan aktornya dulu. Aktor. Sini kita buat ada aktornya nih ya, yang ada lifetime-nya, lifeline-nya. Terus habis aktor, berarti aktor itu ngeklik tombol main form ini kan, tombol yang ada di dalam main form. Berarti kita masukkan, tambahkan main form di sini. Main titik 2 main form. Oke, klik tombol cari ini kan. Nah, sekarang klik tombol cari. Nanti ya udah terakhir aja deh, lifeline-nya susah. Ribet, agak-agak ribet di sini. Berarti dari sini ya, dari lifeline ini ke sini ya, tombolnya. Yang dia panggil itu adalah, saya turunkan dulu. Yang dia panggil itu adalah J button action ya, J button action yaitu adalah yang cari. Begitu, buka kurung, tutup kurung. Oke, ini geser dikit. Begini, nah ini itu kan. Klik tombol cari ini kan, tombol cari ini kan ini, J button 1 action perform. Kemudian di dalam J action perform, apa yang dilakukan, ini lewat ya. Kemudian C menu, berarti dia membuat objek CM, laporan harian, dari kelas C membuat laporan, begitu ya. Berarti kita siapkan dulu kelasnya, gitu. Dia nge-create ya, baru nge-create, baru di bawah. Dari sini dia kita create, berarti kayaknya nggak ada create ya. Kita bikin sendiri aja deh. Kebalik. Baru saya naikkan. Itu begitu. Saya kasih create. Oke. Harusnya putus-putus tadi ya. Atau nih ganti line. Ada nggak dia stylenya putus-putus? Harusnya sih. Saya juga jarang pakainya. Saya orang main jadul pakai Visio gitu. Oke lah, nanti kalau ada putus-putus, pokoknya ada create-nya dulu deh. Dia di-create, yang apa yang di-create dari kelas C membuat laporan ya. Ini kan berarti, oke. Terus membuat objek ini. Kemudian dari J button ini dia manggil lihat laporan ini kan, berarti dari ini ya, dari sini ya, dari main form kan, manggil ini kan, lihat laporan ini ya ke dalam CM laporan. Copy. Oke, main laporan, buka kurung, tutup kurung. Gitu ya. Kan manggil metode lihat laporan yang ada pada CM laporan. CM laporan adalah objek dari kelas C membuat laporan. Begitu. Oke, berarti kita lari ke lihat laporan. Nah, lihat laporan di sini berarti yang ada di sini ya, melihat laporan. Ada option. Belum. Ya, option ya, option if langsung masuk ke sini kan, if tanggalnya adalah 31 bla bla bla, dia akan membuat laporan harian. Oke, berarti kita pakai ini aja. Nanti untuk optionnya OPT gitu, OPT. Optionnya, kemudian dia lakukan apa tadi? Dia apa tadi?
Oh, membuat laporan harian ya. Kalau jika benar, dia membuat laporan harian. Oke. Nanti optionnya berarti membuat laporan harian. Nge-create membuat laporan harian. Sudah lihat laporan kan? Di bawah lagi nih. Berarti titik 2. Dia dari ini kan. Dari kelas laporan harian. 2 lah. Itu. Udah dari kelas berarti dia create. Tambahin create. Neng. Di sini ke sini. Apa ini? Oke. Gitu. Create ya. Create. Udah nge-create terus. Ini kan bikin create ya. Create LH, objek LH dari laporan harian. Sekarang kita lihat dulu. Udah hal itu. Nah ini. Dia kalau dari tadi berupa prosedur ya. Sekarang berupa fungsi nih get. LH ini kan dari objek LH titik get tanggal. Berarti dari sini ke sini adalah objek tanggal. Objek tanggal, get tanggal. Metodenya adalah get tanggal. Gitu, ya kan? Kita lihat dulu apa yang dilakukan pada saat get tanggal. Oh, dia langsung return tanggal. Ini berupa fungsi, berarti ada nilai yang dikembalikan. Ada return-nya. Di sini ada nggak return? Nah, ini return. Ini return. Begitu. Karena dia berupa fungsi, ya, jadi ada nilai yang dikembalikan. Return apa? Return apa itu? Tanggal ya. Nah, begitu. Ya, tanggal. Terus sama. Terus apa lagi? Cuma membuat laporan tadi ya. Balik lagi kan ini beres ya. Mengembalikan tanggal. Terus ini LH get nama apa? Get nama. Ya udah, saya copy aja. Get nama. Loh kok ini? Get nama. Ya. Terus return lagi. Oke, tapi yang di return nilainya beda ya. Return nama ya. Nah, terus tanggal jumlah. Ya enggak? Iya, jumlah. Get jumlah. Kurung mereturn-kan adalah jumlahnya. Oke. Sekarang dia mFrame tampil laporan. Berarti dia kembali ke main form tadi ya. Dia dari sini tampil laporan. Manggil biasa. Manggil biasa dari sini ke laporan. Nah, ini sebentar baru kita tambahkan di sini. Panggil apa? Tampil laporan harian gitu. Laporan harian begini. Terus kita optionnya tadi jangan lupa optionnya dari sini ya. Kalau dia benar kan, kalau dia benar baru bikin kan, berarti dari sini. Ini nggak create-nya. Oh, ini kenapa? Nah, baru kita tambah teks gitu. Teksnya apa? Tanggal, konten, equals, itulah. Kita copy aja deh. Susah. Ribet mau ngetik. Nah, anggap aja di sini biar panjang gitu ya. Mudah-mudahan. Biar tahu maksudnya bahwa dia itu agak panjang. Saya turunkan sedikit. Biar laporan kreatifnya kelihatan. Oke. Kalau dia else, maka dia langsung menampilkan ya. If, kalau dia else, dia tampil sepanjangnya. Mudah-mudahan nggak berubah. Kayaknya ada yang hilang. Bener nggak?
Get tanggal. Oke lah. Nah. Option. Oke, tanggalnya ngikut ternyata saudara-saudara. Dia ngikut turun. Nih, balik ya. Di sini kalau dia salah, dia langsung return apa sih tadi? Return pesan kesalahan begitu. Ini nah, makanya saya suka ini dulu, harus saya tarik ke bawah. Saya cek apa saja. Aja. Nah, berarti dia kalau dia salah. Tuh. Oke. Sekarang udah ya, ini option kalau benar, ini else-nya. Terus ininya belum. Boundary activation. Tinggal activation-nya. Kenapa saya terakhir activation-nya? Karena biar ininya gampang. Wah, ini sampai sini, ini sampai sini. Itu doang sih kenapa terakhir. Harusnya kan dia saya send backward, bisa nggak? To back. Nah, to front. Send forward. To front. Nggak mau. Ya udahlah, dianggap kayak gitu aja. Terus ini dari sini ya, dia aktifnya ke sini. Terus satu lagi ini di sini ya. Oke, dia nggak ada lagi kerjaan. Di sini dia hanya ya begitu. Udah beres sequence gitu. Ya, sekarang kita lihat punya kalian. Kayaknya ini udah cantik. Ya udah dibikin kelasnya. Tuh ya, makanya saya bilang tadi ini ada urutan. Runutnya create di mana? Ya, kontennya kan pada saat di sini baru di bawah kan, bawahin. Nah, tapi ada yang manggil dulu. Atasnya manggil dulu, baru nanti lakukan apa begitu. Create, ya ini laporan, ini udah benar nih, error ya. Grup 3. Ini nge-create, ini lihat, optionnya turun, oke lah, boleh. Create ya, tapi boundary untuk optionnya mana ya? Harus ada batasan optionnya, biar kelihatan, oh optionnya tuh sampai sini gitu. Iya, create-nya, ini belum setter getternya ya, boleh nanti ditambah. Tapi laporannya kan di dalam option ya, tambahkan di dalam option masuk, terus set get-nya. Terus ini ya udah. Ini ya udah tahu ya return-nya. Tapi kan belum selesai, udah selesai baru nanti tampil laporan kan, berarti ininya di bawah, turunkan. Kasihan nanti ya dipotong. Ini udah sampai ini lalu. Ya. Ini dari login. Jadi squares-nya jangan dicampur. Kalau untuk login, kalau untuk laporan ya nanti ya. Walaupun mereka sebenarnya nyambung, tapi ya dipisah. Nah ini ya, apa sih? Get-nya yang tadi. Ya get-nya bukan kayak gitu ya, tapi harus ada nilai yang dikembalikan. Ya, ini kurang optionnya juga belum ada ya. Jadi seperti itu cara membuat sequence-nya. Kalau kalian dari
dari yang namanya program, dari kode. Mungkin lebih gampang menurut saya. Kalau menurut saya sih lebih gampang. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Belum? Belum ada pertanyaan? Kalau belum, kita lanjutkan silakan ya. Nanti breakout room, saya buka lagi breakout room-nya. Lanjutkan dengan membuat apa tadi? Kelas diagram 15 menit cukup kali ya. Di kelas diagram tadi udah ada yang bikin malah. 15 menit aja, 15 menit bikin kelas diagramnya secara keseluruhan ya. Mulai dari semua kelas yang ada di dalam programnya. Gitu. Kemudian hubungkan. Ya, tadi kan contohnya yang untuk login udah tinggal tambahin 3 kelas lagi mungkin. Nah, ditambah juga atribut sama metodenya ya, beserta atribut sama metode. Ya, 15 menit cukup ya. Saya buka kembali, silakan join. Selamat diskusi lagi. Baik. Saya ini lagi. Jadi sudah saya ini sebentar. Oh, sorry. Salah. Maksudnya screen aja. Oke, di sini ya. Jadi saya udah buatin kebetulan tadi udah saya buatkan. Jadi ini form login sama seperti yang tadi. Terus main formnya berarti yang kita lanjutkan ya. Main form, mana main form? Main form ini saya geser dulu. Ini main form ini kita lihat dari atas itu sebenarnya dia nggak ada atribut ya. Ya udah. Di sini dia cuma punya 2 prosedur. Ada tampil harian sama jabatan ya. Jadi ini ada tampil harian, ini adalah jabatannya. Terus lanjut ke C, membuat laporan. C, membuat laporan, dia punya 1, 2, 3, 4 ya, 4 atribut. Ya, kita tuliskan semua 4 atribut. String, private minus ya. Kemudian main form ini harusnya plus ya. Karena dia nggak ada keterangan. Jadi plus m frame main form gitu. Kemudian metodenya hanya lihat laporan harian, udah habis. Kemudian laporan harian, di sini tadi dia punya 3. Kemudian ada
getter, setter ya. Saya buat satu. Boleh nanti diteruskan getter, setter tanggal, getter, setter nama, sama getter, setter jumlah begitu. Sekarang tinggal kita lihat hubungannya. Kalau tadi udah ya form login ke login ke mainform. Sekarang kita lihat yang ini tadi hubungannya dari mainform ke C membuat laporan, ini gitu ya, ini. Kemudian dari C membuat laporan ke laporan harian. Nah, oke. Begitu. Sekarang kita cek. Udah yang kasih warna. Kalau ini mana? Ada ini. Mana kelasnya? Dibikinnya di sini. Kemana kelas 1? Kelas 1, kelompok 1. Bentar, Bu. Enggak ke save kayaknya, Bu. Bentar, Oh, Bu. save dulu ya. Dia nggak bisa nggak save. Form iya. Dari sini C, dari sini ke C ya. Ke laporan. Sip. Ini juga nih, apa belum di save juga ya? Coba. Kelompok 4 juga, kelompok 3. Kelompok ini udah tadi. Ini kelompok 5. Oke, pintar. Kelompok 6 belum ke save juga kali ya. Kelompok 1 tadi udah di save, Bu. Oke, nanti ya kita balik lagi. Oke, ini kelompok 7. Kelompok 8 ini udah cakep, kasih warna sama yang kelompok berapa tadi kasih warna ya. Sampai mana tadi? 9 lanjut dulu. Iya. 10. Terus ini, oh yang saya tadi. Coba yang 1. Nah, ini udah ada bawahnya tuh. Login, mainform, membuat laporan. Iya, pinter. Kelompok berapa tadi yang belum? Ini kayaknya udah, tapi belum muncul kali. Coba kelompok berapa ini? 3. Coba di save kelompok 3. Udah belum di save? Nah, udah muncul nih. Tadi belum ke save aja. Belum ke update. Ini garisin ya. Garisin. Ya tuh tanda ada yang nambahin loh. Oke, sip. Kelompok 4. Nih udah. Tapi belum ke update aja di saya. Membuat laporan. C membuat laporan harian. Jadi ya, oke. 4, 5 ini udah ya, 6. Udah kelihatan nih, 7 iya, 8, 9, 10. Oke, ini udah cantik tadi. Baik, jadi sebenarnya kenapa sih, Bu? Kenapa nggak dari Menfo masuk laporan harian? Nah, di sini laporan hariannya itu sebenarnya saya jadikan dia sebagai entity begitu. Jadi kan kalau entity dia itu kan berupa kata benda ya. Kelasnya berupa kata benda laporan harian. Sedangkan ini membuat laporan. Nanti mungkin di dalam ini saya jadikan sebagai controller. Controllernya maksudnya apa, Bu? Ya nanti membuat laporan, bisa nanti laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan, misalnya seperti itu. Nanti dia laporan harian jadi satu entity, laporan bulanan misalnya jadi satu juga, begitu maksudnya. Jadi ini adalah formnya, ini adalah controllernya, sedangkan ini adalah entitasnya, begitu maksudnya. Laporan juga ini controller, ini adalah formnya, form selanjutnya. Jadi nggak boleh dari form ke entity langsung, nggak boleh. Jadi dia harus lewat yang namanya controller. Itu ya. Oke, gimana? Udah lumayan nyambung bikin kelas, bikin sequence dari coding, dari kode. Semoga bisa bermanfaat. Oke, kita sudah sampai di penghujung. Sekarang boleh nanti kalau yang itu mau ditambah-tambahin silakan aja. Sekarang sebagai penutup silakan boleh dibuka Mentimeter. Oh ya, saya sambil share polling ya. Silakan diisi juga pollingnya. Sudah diisi pollingnya sambil dibuka Mentimeternya. Di sini silakan kalian pilih warna kalian hari ini setelah mengerjakan atau menyelesaikan kuliah kita hari ini. Boleh. Di pollingnya di Zoom seperti biasa diisi. Setelah di Zoom baru lari ke Menti. Untuk sebagai penutup.
Kayaknya kalau banyak lihat yang tadi itu kayaknya bakal jadi banyak biru karena family pantai. Ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang hitam. Jangan tanya saya ya, ini Bu, ini biru apa? Baca aja tuh, saya juga nggak kurang paham tuh, RGB-nya saya nggak kurang paham. Ada yang putih, ada yang pink, ada yang peach. Saya tanya kuning, hijau, gitu-gitu aja. Kalau RGB mah, saya juga kurang tahu. Ada yang ungu, ada yang biru laut, ada yang abu-abu. Oke, dari sini ada, boleh dituliskan di kolom chat aja kenapa pilih warna tersebut. Alasannya. Mungkin kalau yang hitam, Bu, hari saya suram hari ini gitu. Kalau yang kuning cerah, mungkin saya nggak tahu. Boleh tuliskan di kolom chatnya. Kenapa pilih warna tersebut? Ada apa? Bu, kuning warna SpongeBob. Ada kemarin yang bilang gitu, Bu, kuning warna SpongeBob. Kamu suka SpongeBob? Enggak juga sih, Bu. Lah, terus kamu pilih warna kuning? Ya udah malam. Iya ya, udah gelap di luar. Tadi saya masih berani buka pintu, sekarang udah nggak berani lagi, udah gelap. Ada yang lain gimana? Kenapa pilih warna itu? Ya ampun, kasihan banget mati lampu. Semoga cepat nyala ya. Nyala lagi lampunya. Bisa ngerjain tugas mungkin, kalau bisa ya, kalau nyala gitu. Terus warna merah karena bersemangat belajar dan juga pikiran tenang. Alhamdulillah karena habis ujian. Ya alhamdulillah. Warna merah jadi lagi on fire. Kalau kami biasanya gitu. Gimana? Udah selesai laporan? Kan teman-teman pada nanya. Laporan udah selesai? Udah, lagi on fire. Oh, semangat banget kayaknya. Terus ditanya besok, gimana? Udah selesai? Udah meredup fire-nya. Warna grey karena hari ini hujan lembab dan dingin, jadi bawaan ngantuk ya sama. Abu-abu karena mendung dari pagi, iya. Kemarin karena mikirin, aduh, yang abu-abu katanya karena mikirin mantan. Ada apa sama mantannya? Ditinggal. Udah gak usah dipikirin masa lalu. Orang yang baru juga masih banyak, ya. Yang baru, yang ganteng-ganteng, lebih pintar, lebih apa ya, lebih diselingkuhin. Yang ini cewek, cowok ya. Ivan gak usah dimikirin mantan, ada yang lebih cantik, lebih perhatian, lebih cantik, lebih perhatian, lebih pintar ya Ivan ya, gak usah dipikirin mantan. Bodoh amat sama mantan. Oke, warna pelangi biarkan cermat. Diselingkuhin, aduh. Ivan diselingkuhin. Tenang, Van. Coba di sini yang masih jomblo, yang mau sama Ivan, hayo. Ivan, coba boleh disebutkan kriterianya gimana? Siapa tahu ketemu jodohnya di sini, Van. Bohong, Bu, nggak diselingkuhin? Oh, enggak. Loh, jadi kamu yang selingkuh? Kamu yang nikung? Ivan jomblo, tuh. Wih, kok Raffi sih jodoh Ivan di Jerman? Aduh, kata Faris Wanabu enak dipandang. Nah, loh, ada yang nulis Ivan lah banyak, Bu. Keluar bahasa Palembangnya, di Palembang Ado, di dusun Ado. Wih. Itu Bu Aurel pacar saya. Apa tadi? Itu Bu Aurel pacar saya. Mana ada Aurel? Aurel? Lo? Orang beneran tuh. Oh ya, ada beneran Aurelnya. Bukan. Tuh Aurel. Jangan-jangan Ivannya bermaksud nembak nih. Kasihan tidak diakui. Gas Ivan, ada mantan Ivan. Ada mantannya, ups. Pinkmu kayak es krim strawberry, enak lagi dingin juga cuacanya. Iya, enak ya, dingin-dingin makan es krim. Kalau kata anak saya dingin katanya. Tapi dia juga makan tetap bukan. Kasihan nggak diakuin.
Ditolak. Chef Ivan, aduh kesian si Ivan mah, ditolak tuh. Balas kasih tahu Ivan. Kami bersama Ivan, ya Chef Ivan gitu. Jangan sedih, Van. Tadi mikirin mantan, sekarang udah ditolak, Van. Gimana dong? Jadi mikirin mantannya udah nggak peduli sama dia gitu. Terus dia nembak. Udah nembak ditolak lagi. Kasian. Nggak, Bu, dia itu terlalu baik untuk saya. Ini, emang kamu nggak baik? Jangan gitu dong, Van. Kamu juga baik. Oke, koin peduli. Kok sampai koin peduli sih? Ada-ada aja kalian ini. Kami ya save for Ivan gitu ya. Ya kan sekarang kan banyak tuh yang apa tagar-tagar kayak gitu, save for siapa gitu. Ini sekarang kita lagi ngomonginnya save for Ivan. Oke, jadi di sini ya teman-temannya ya semangatin Ivannya ya, kasihan ya. Enggak kan bercanda apa saya cuman mah. Oke, jadi di sini ya kita udah melihat berbagai warna yang kalian pilih. Semoga warna tersebut bisa mencerahkan hari-hari kalian. Mungkin saya pilih warna itu karena senang, jadi ya. Semoga dengan melihat warna tersebut gitu untuk hari ini gitu bisa melihat di penghujung perkuliahan kita hari ini bisa lebih semangat lagi, dan juga untuk besok juga bisa nambah lebih semangat lagi. Enggak, Bu, dia itu terlalu baik untuk saya. Makasih, Bu, semangatnya saya. Semangatnya dia yang udah hilang. Ya ampun, hilang kemana dia, Pan? Lepas. Oke, ya sama-sama. Baik, kalau begitu. Ya, misalkan Jerman. Ya udah, kita yang udah jadi akpol. Dia jadi akpol. Dia belum tahu aja kamu bakal jadi apa, jadi presiden gitu dong, ya kan? Dia orang itu jadi akpol, kamu belum tahu kan? Nah, kita kalau kata orang tua itu apa ya, bertuahnya ayam tuh bisa dilihat dia mau jadi apa, tapi kalau bertuah manusia belum tentu, kita belum bisa lihat karena belum jadi. Mungkin sekarang belum jadi, tapi kedepannya kita nggak tahu bakal jadi apa. Kalau dia berusaha lebih keras, bisa gitu jadi presiden kan, lebih dari akpol gitu. Udah nggak usah dipikirin, kamu tunjukin sama dia kalau kamu bisa lebih dari akpol, begitu dong, ya nggak? Ivan kasih Pak. Aduh, ngecengin Ivan malam ini, mainin si Ivan mah. Gitu ya Ivan ya, semuanya juga tuh mantan diambil orang siapa gitu, bodo amat. Dia memang, saya belum tahu tuh saya jadi apa, tapi saya akan lebih dari itu. Jadi semangat dong. Ivan Presiden 2024. Oke. Ada aja itu Presiden. Ya Van, berarti lulus 2021 kalau bisa. Biar jadi presiden ke 2024. Baik, Bu. Ya Van. Oke, baik. Kalau begitu ya. Oke, pollingnya saya tutup. Pollingnya saya tutup dulu. Saya buka. Baik. Kalau begitu, mungkin sekian aja perkuliahan kita pada hari ini ya. Semoga ada manfaatnya, ada mendapatkan sesuatu, baik cerita maupun pelajaran. Yang penting dapat pelajaran, dapat cerita juga, dapat having fun gitu, biar bisa menyemangatin lagi. Kemudian juga bisa menggunakan materi-materinya untuk perkuliahan selanjutnya, apa yang dibutuhkan begitu. Oke, mungkin sekian aja. Terima kasih atas semua partisipasi, atas semua atensi, kerjasama, perhatian dan lain-lain gitu. Terima kasih atas hari ini saya ucapkan, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya close ya. Bu. Bu.